Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Pina Raswanti dari SDN Baru Tunggul 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang topik 1, yaitu Merdeka Belajar yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu Guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul yang harus kita pahami. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir, modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu Guru hebat, pada modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jadi sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Nah, lantas bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang pernah kita pakai pada saat ini perlu kita ubah. Bapak Ibu Guru hebat, kita pasti pernah melakukan sistem pengajaran zaman kolonial seperti diantaranya: yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama yakni disesuaikan dengan zaman di mana anak itu berkembang. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang terakhir, konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Bapak Ibu guru hebat, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Yang selanjutnya, teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Selanjutnya yaitu modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu masyarakat. Pendidikan di masyarakat layaknya di keluarga dan di sekolah. Pendidikan di masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik 1 Merdeka Belajar. Jangan lupa memberikan umpan balik yang terdapat pada kolom deskripsi. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.